Itu gimana begitu coba? ngelihat itu, waduh, itu kamu tahu hancur sehancur-hancurnya. Nah, sedih lagi nih gue. Nah tadi kan udah ngobrolin panjang lebar masa perjalanan, masa kecil. Masa kecil ya sampai berhasil lah ya. Ya, sampai Bisa sekarang dikatakan lah. sampai sekarang. Tapi nggak diceritain full kadang gitu yang di pelatnas kan enggak lah. Panjang ceritanya nanti. Nanti ada lagi lah. bosen nanti yang denger ya Iya, kan. yang denger bosan kok. Ceritanya Ini mulai dari apa? kecil, Sedih semua lagi. Sedih semua gitu. Iya. Nah ini ada beberapa pertanyaan yang mewakili netizen. Oh gitu. Jadi mama Kok cepet ya? Jadi mama harus jawab nih. Iya, iya. Karena banyak juga permintaan mama. Kayak pertanyaan, coba tanyain dong mama gitu. Tante Gaul tanyain dong gitu. Nih ada pertanyaan dari about_them. Oh, Apa yang bikin Tante Gaul heran sama abang? heran. Dalam kata arti Apa aja? heran. Heran. Ada gak? Gitu. Dan ada yang heran. Ya apa kayak gitu? Gak ada. Nggak ada. Kok nih anak kok nggak kayak yang lain ya gitu, kayak anak pada umumnya atau apa gitu. Oh ya ada. Apa itu? Kadang-kadang suka diem aja. Suka diem. Gimana diemnya? Kalau ini nih, kalau lagi kalah, ya kan? Iya. Kalau lagi kalah, apalagi kalau pas lagi kalah di awal tuh, Ya. udah pasti seminggu itu nggak ada apa namanya kita itu nggak ada hubungan. Diem aja. Ya? Diem aja dan mama juga tuh ngerti perasaan, ngerti. Cuma ya heran aja gitu, kenapa diemnya tuh berkepanjangan lama gitu. Iya. Gitu. Berarti diem ya. Oke nih ada lagi dari hppist.slf. Susah kayaknya. Susah banget ini nama. Aktivitas Bang Jordan selama recovery apa aja tante? Oh, aktivitasnya dia itu ya sudah pasti dia istirahatnya ya banyak. Jalan. Kayak udah kayak ini ya, kayak orang tua ya. Iya. Kayak yang udah berumur gitu, jadi cuma jalan sore aja. Jalan sore, kadang jalan pagi, nanti duduk. Kan belum boleh. Kalau jalan jauh pegel soalnya. Oh ya, kalau jalan jauh pegel ya. Iya. Kemarin tuh pernah agak jalan jauh karena boring ya di rumah. Jadi sampai di sana tuh minta kursi roda. Jadi ada kayak, jadi gue ini apa? Jalan lah di salah satu mall yang jual perlengkapan rumah. Iya. Itu yang jalan yang keliling gitu. Jadi kayak udah tiba-tiba udah pegel. Maksudnya kan bosan juga mah jalan di komplek gini kan. Jalan cuma di komplek. Kalau gitu kan ada lihat-lihat lah, misalkan rumah tuh butuh apa atau apa misalkan. Ada gitu. kepikiran pas lihat ini, oh iya gitu oh ini ya. butuh ini gitu kan. Emang udah pegel ya mau gimana ya naik kursi roda lagi. Terpaksa dia ambil kursi roda. Berarti memang dilihat dari situ dia untuk jalan yang agak lama itu dia belum bisa. Jadi ya memang harus dia seperti di sekitaran perumahan aja. Ya itu paling ya main game apa. Tapi ini dia sudah beli sepeda, cuma katanya belum boleh. Ya karena belum boleh. Ya. Besok nanti saya yang main pakai. Ada lagi nih dari Gus Pangestu _ Tante masih inget nggak antar Bang Ucok les Primagama di kilo 6? Loh, berarti orang Bontang dong tuh. Bontang pasti kan tahu. Si Agus siapa namanya? Gus Pangestu, ya nggak tahu gitu siapa. Oh udah lupa. Berarti teman-teman les ya. Les dulu mungkin Primagama. Ingat dong. Dulu Kan itu dijemput ke rumah. Itu kelas berapa ya? Kelas 6 apa kelas 5 ya? Kelas 5 atau kelas 6 karena kan kelas 4 dijemput. Iya, antara kelas 5 apa kelas 6 karena mau ujian akhir. Ya, jadi les di Primagama. Masih inget dong, biar lulus. Iya, biar lulus. Dulu kan masih ada Primagama doang. Sekarang banyak tuh. Tinggal pilih. Oke nih, next. Dari Ultraman_nyasar. Ultraman. Tante Bang Jordan waktu kecil nakal apa enggak?
nakal itu ya namanya anak-anak ya, namanya Nakal anak-anak ya, nakalnya ya nakal anak-anak sih. Cuma dia lebih ke kuat ya. Dari kecil memang udah kelihatan kuatnya nih. Kuatnya kayak gimana? Kuatnya kalau dia tuh ada temennya tuh jahat, masih ingat nggak? Suka digigit. Oh iya. Udah digigit sini. Sampai biru tuh Sampai lengannya. biru, sampai apa namanya? Bebekas. Ngecap, ngecap tuh giginya tuh, ngecap. Tapi dia nggak balas dendam, maksudnya nggak ngebalas gigi, nggak ngebalas. Nangis nggak waktu itu? Nggak nangis, cuma dia pulang, dia bilang, "Ma, aku digigit ini." Ya udah, besok nggak usah main sama dia. Tetep aja besok pakai main lagi. Main lagi ya? Main lagi. Dia kuat, dia anaknya kuat. Terus dia pernah jatuh tuh, sampai sekarang kan masih ada tuh di tangan. Oh, yang tangan ini ya. Itu sampai sekarang loh, jadi bukti. Ya nakal-nakal dikit lah. Ini nangis gak waktu itu? Itu agak nangis karena berdarah. Takutnya dia tuh nangisnya cuma takut dikasih betadin doang lo waktu dulu. Tapi pas luka, pas ke rumah gak nangis? Gak nangis, begitu mau diobatin, kasih betadin baru nangis. Takut gara-gara obat, berarti obat betadin itu? Iya, cuma lihat betadin doang jadi nangis gitu. Kalau nakalnya sih enggak ya? Ya nakal-nakal anak-anak lah, nakal anak-anak gitu. Nah sekarang gini, kan tadi udah ngomong yang masalah perjalanan dari awal. Ya. Sampailah di Platnas, sampailah sekarang sudah nggak di Platnas lagi. Balik lagi ke Asar, ya puji Tuhan masih diterima. Terima kasih sama Jarum. Terus nih kan waktu itu mau main nih, kan Mama di Kalimantan nih, Bontang. Iya. Main yang mana nih? Indonesia Master sama Indonesia Open. Ya, waktu itu kan udah aku bilang mau nonton apa enggak, Mama nggak bisa. Gara-gara ada acara gereja. Ya. Banyak kegiatan di gereja kan, nggak bisa datang. Oh ya sudah. Apa pertama kali yang Mama rasain pas mau main tapi nggak nonton? Oh biasanya nonton nih ya. Biasanya nonton. Itu dilema juga sih. Dilema. Gimana tuh? Dilema tuh kok dia main di Indonesia gitu ya. Kok tapi nggak bisa nonton ya, gitu kan. Jadi sementara orang-orang banyak yang kepingin nonton gitu. Terus ini aku punya kesempatan untuk nonton tapi aku kok nggak pergi ya gitu. Jadi itu dilema sebenarnya, dilema. Dan lagi-lagi tanya Tuhan, itu dia balik lagi tanya Tuhan, dia bilang Tuhan kenapa ya saya kok nggak bisa nonton gitu loh. Karena saya udah lama tuh, maksudnya kan ini udah pertandingan yang udah lama sekali yang dinanti-nanti di Indonesia gitu. Sempet pandemi di Jakarta enggak kan? Jadi sempat udah gagal berapa kali ya gara-gara pandemi ya, bukan gagal sih, dibatalin ya, batal ya gitu. Terus tanya lagi Tuhan kenapa ya gitu kan? Ini kok maksudnya saya ini pergi nggak ya? Atau kan karena kita sudah disumpah ya untuk pelayanan di gereja itu kan ya, jadi harus bertanggung jawab juga dengan di sini gitu. Harus bertanggung jawab juga di sini. Sementara ini anak gitu. Jadi saya tuh harus kemana gitu loh. Jadi, tapi kan akhirnya milih di gereja kan? Terus akhirnya milih karena kan kita sudah berjanji ya, kita sudah disumpah, kita sudah berjanji, jadi kita harus komitmen dengan apa yang sudah kita yang sudah kita janjikan itu tadi. Ya, itu kan namanya janji iman ya. Jadi kita harus komitmen, kan pikir ya gak apa-apa deh Tuhan, nanti siapa tahu Indonesia Master saya nggak bisa, mungkin bisa Indonesia Open gitu. Mungkin bisa Indonesia Open, kalaupun nggak bisa ya mungkin saya bisa nanti kapan aja, semoga anak saya selalu bisa main gitu, kapan aja. Toh baru tahun ini saya nggak bisa ngelihat dia langsung main gitu ya, tetap aja berterima kasih sama Tuhan. Tapi sebenarnya dilema juga itu, namanya manusia, tapi apalagi anak sendiri dan yang sudah lama-lama kita tunggu main di Indonesia gitu kan. Sudah ditawarin juga, mau datang nggak Ma, gini gitu kan. Kalau dulu kan beda, kalau sekarang sudah tinggal mau datang nggak gitu kan, enak lah sekarang, agak-agak lumayan lah. Nah terus malah tak dapat kabar nih, Mama dapat kabar abang sakit ya. Pada saat itu kan nggak main, menang kan di pertama. Terus dapat kabar itu, Mama tahu dapat kabar itu dari mana dulu? Loh kan WhatsApp kita pagi-pagi. Aku duluan ya? Enggak, Mak bilang kan pagi-pagi kan menang tuh. Terus besoknya kan lihat lagi, pagi-pagi udah ngecek, nih dia main keberapa nih, gitu kan? Dia main keberapa? Semoga berdoa itu tidak main pagi, kamu tuh.
Karena lagi tugas gereja. Janganlah pagi, gitu kan. Semoga tidak pagi, gitu. Pas lihat, oh dia main ke-5 apa ke-berapa ya kamu waktu main hari kedua ya? Oh aman nih, gitu kan. Masih nggak terlalu pagi lah. Aman nih, gitu kan. Jadi nggak pagi juga, nggak kesorean juga, aman ini. Kan mau WhatsApp kan, Bang, nanti kamu main ya? Main jam berapa? Gitu kan. Kan kamu langsung bilang, Abang nggak main, Abang sakit. Gitu kan. Baru itu ya? Terus, sakit yang kemarin, gitu kan. Iya, jadi main apa enggak? Gitu kan. Terus kamu nggak jawab lagi. Mungkin waktu itu kamu udah kesakitan yang bilangmu nggak bisa bangun pagi-pagi itu ya. Nah, itu nggak jawab lama, waduh, ini anak nggak jawab, gitu kan. Karena itu nggak jawab gara-gara kita harus mengajuin ke BWF kalau kita tuh memang sakit, cedera, gitu. Karena itu kan level super 1000 jadi nggak bisa tiba-tiba WO kan, nggak bisa. Walk over itu nggak bisa. Jadi harus ada ngirim surat, gitu. Iya itu makanya untungnya Mak udah ngerti ya, karena udah perjalanan panjang kita yang udah cerita tadi. Untungnya udah mengerti dengan saat seperti kamu tidak menjawab itu, Mama udah tahu. Oh mungkin dia begini, mungkin dia ini apa dia kesakitan, apa dia lagi berurusan dengan pengurus, apa segala macem, BWF-nya atau apa dari sama pelatih, dokter kan semua ya. Karena orang tua itu kan bukan pelatih, orang tua itu cuma mensupport, ya kan, mensupport, mendoakan gitu kan, kasih motivasi. Nah kalau di lapangan itu pelatih yang mengerti, gitu kan, karena kita bukan pelatih. Jangan tim official lah. Tim official. Oh mungkin dia lagi ini lagi, ya udah, Mama itu sampai berdoa Tuhan, janganlah sampai anakku cedera, gitu kan, kuatkanlah dia, mampukanlah dia, apa segala macam, gitu ya kan. Semoga dia bisa main, kalaupun dia tidak bisa main Tuhan, jadilah seturut dengan kehendak-Mu, bukan kehendakku yang jadi, gitu kan. Ya udah habis itu lama nih menunggu sampai sore. Itu kan nggak tahu tuh. Nggak tahu, nggak ada jawaban. Nggak tahu sakitnya. Ya cuma sakitnya kira-kira aja yang kemarin. Kira-kira yang kemarin. Paling kan cuma sakit pinggang di BAC. Ya. Yang kemarin itu ya. Yang di Filipina. Yang di Filipina itu. Kan Mak bilang yang kemarin ya Bang Kambu. Iya. Cuma iya. Terus main apa enggak nih? Kan gitu. Yang waktu di BAC kan masih ada main apa enggak? Ya belum tahu Mak, main aja, tapi kalau kira-kira ini nggak kuat, oh ya Bang, kalau nggak kuat retire aja daripada nanti parah kan gitu. Nah itu masih enak tuh. Jadi pas nonton, oh ya dia nggak kuat gitu. Dan game ketiga kan sudah kayak gini sudah akhirnya retire kan sempat rebet game tuh. Enggak, yang bukan Thailand, itu di Filipina. Yang di Filipina itu ya. Filipina itu kan sempet ini aja set pertama, set keduanya udah enggak main. Udah, iya. Yang rubber set tuh yang pas kenanya di 8 besar. Ya, nah pas itu sakit, kan. Nah ini nggak ada jawaban. Kok nggak ada jawaban ya? Apa dia sakit beneran? Apa dia lagi persiapan? Jadi begitu. Jadi kayak cuma kira-kira aja. Tebak-tebak buah manggis, gitu kan? Taunya nggak manis. Ngelihat aja nih di HP, ngelihat nunggu. Oh ini masih ini, oh ini masih sini main, ini main. Terus kok di bawahnya, loh kok sudah ini main? Iya. Gitu kan? Kok sudah yang ini yang main? Dia kok nggak muncul-muncul namanya? Oh udah. Lihatlah di medsos. Lihat di medsos. Iya kan, jadi memang pernah Mama coba sadarin dari dulu kalau misalnya aku sakit, pernah nggak langsung ngomong kan? Nggak pernah, memang nggak pernah. Kalau nggak ditanya, Bang kamu sakit, sudah sakit aja bilang enggak. Kemarin kan, Bang kamu kok nggak ini, kok nggak latihan? Enggak, libur mah. Kok libur? Emang nggak pernah sebat? Enggak apa-apa. Itu matanya kok merah, baru bangun. Loh, terus baru bangun kok masih pakai apa? Pakai baju biasa. Sweater. Iya. Kok pakai sweater gitu kan? Terus suaranya serak. Enggak, kedinginan aja tadi habis dari kamar gitu. Ya itu sebenarnya tuh biar orang tuh nggak kepikiran. Oh gitu. Biar gitu doang. Makanya jadi sampai yang sakit terakhir aja kan aku nggak bisa, aku padahal udah tahu kan sakitnya apa. Yang itu yang terakhir ini. Ini yang sekarang. Kan juga nggak ngasih tahu sebenarnya apa. Iya. Yang pas dirawat baru. Nah tahu gini, apa yang Mama pikirin pas tahu aku bakal dirawat. Nah kan ngeliat tuh. Nah kan lihat itu postingan. Kan yang aku naik kursi roda deh. Ya tuh. Nah itu gimana begitu coba? Ngeliat itu, waduh, itu kamu tahu hancurnya. Nah
sedih lagi nih gue. Karena baru banget kan ya, Iya. ceritanya kan baru banget. Sedangkan yang lama aja tuh masih sedih ya, Masih keinget. gitu. Ini sedih banget, sedih. Aduh, sampai dia gitu. Karena Gak kuat jalan nih. karena yang melihat itu seorang pravenjuran itu yang gagah perkasa. Itu tau nggak? Gitu loh. Sebenarnya itu aku udah nggak bisa ngelak. Tadinya aku masih mau ngelak gara-gara mama kan lihat dari postingan orang. Iya. Dari aku yang turun dari lift. Ya, Keluar itu kan didorongin sama dokter tuh. sama dokter bener. Itu kan mama lihat, makanya mama langsung nanya, aduh itu apa coba? Gimana coba? Ya itu. Apalagi pas mama di Sana, Kalimantan. Itu lagi padatnya itu acara. Hmm. Lagi aduh gitu kan. Aduh, terus ya ampun sampai segitunya anakku. Gitu terus ada merasa bersalah. Sedih nih sedih. Terus kayak ada merasa bersalah. Ya Tuhan, kenapa ya? Ada loh di sini orang tuanya. Kenapa harus orang yang mendorong dia? Iya, waktu itu kan orang si dokter yang dorong. Iya, si dokter kan walaupun memang dokter itu temen dokter lah. Dokter dan udah memang lama juga kenal. itu yang menangani lah ya selama ini gitu. Maksud saya gitu, maksud apa tuh gitu. Kenapa ya aku nih orang tuanya ada di sini sehat walafiat loh aku. Gitu. Kenapa masih orang yang harus mendorong anakku gitu loh. Di situ ada rasa bersalah sekali, rasa kayak kenapa aku nggak datang gitu. Jadi kayak ada merasa misalnya menyalahkan diri sendiri. Gitu kan. Terus terus saya melihat ya ampun dia sampai di kursi roda, sebagaimana sih sakitnya dia gitu kan. Terus balik lagi tuh tanya lagi ke Tuhan. Gitu kan. Tuhan dia kenapa gitu. Tuhan saya tuh kurang apa sih doanya sampai kayak gitu tuh. Ya sampai kayak gitu. Terus aku sudah begini loh Tuhan, aku sudah melayani ya, kadang-kadang kita gitu ya. Ternyata kita melayani itu bukan hanya untuk apa, kita melayani itu memang karena kita sudah dilayani oleh Tuhan. Jadi kita nggak boleh meminta kepada Tuhan lebih, kan harusnya gitu. Ya tapi karena kita manusia, pada saat itu ya itu emosinya itu kan timbul ya kadang-kadang gitu. Nah itu yang kita harus bisa cooling down lagi sama Tuhan, nggak boleh seperti itu, begitu kan? Ya mungkin sampai aku bilang, oh ya sudah Tuhan, mungkin inilah hidup. Gitu kan, harus dihadapi, harus jalan itu sudah. Aku bilang Tuhan, aku serahkan aja ke dalam tangan pengasihan-Mu. Apapun yang terjadi, mungkin lewat ini semua kita mendapat satu pelajaran dari ini semua, begitu kan? Dapat satu pelajaran. Terus aku bilang Tuhan, aku mau ke sana. Itu doanya Mama. Iya, berikan aku waktu Tuhan. Aku mau menjaga anakku, aku mau mengurus anakku. Terus aku orang tuanya, aku sehat nih di sini. Gitu kan. Padahal waktu itu tugas tidak banyak terlalu ya. Jauh. Iya. Terus masih di Indonesia nggak terlalu jauh juga gitu kan. Padahal waktu itu tugas banyak terus. Ya udah, terus Mama telepon kan. Setelah Mama udah berdoa nangis, minta hikmat lah sama Tuhan. Kapan aku harus datang ke sini? Kan telepon. Kamu lagi di rumah sakit pula tuh. Iya. Nah, Bang di mana? Di rumah sakit. Waduh, kok sampai segitunya Bang? Iya, ini gini-gini. Abang nggak bisa jalan kakinya, aduh itu sudah pikiran Tuhan gitu. Ya, waktu itu kan memang nggak bisa dilurusin. Iya, jadi berdiri juga nggak bisa. Berdiri nggak bisa. Mama lihat sendiri waktu itu kan Mama ada foto nggak itu ya? Ada. Yang aku nggak bisa berdiri, terus kaki kirinya nggak bisa lurus, udah. Berdiri nggak bisa tegak. Udah pokoknya kayak orang lumpuh lah itu kan ya. Tapi kan tidak berpikir seperti itu. Pikiran itu cuma kamu nggak bisa bergerak aja, cuma terus telepon. Nggak tahu separah itu ya. Nggak tahu separah itu. Iya, ini lagi sama dokter, nunggu dokter. Karena mau konsultasi. Oh iya Bang, kalau bisa nggak usah dioperasi gini-gini. Waktu itu. Karena kan nggak tahu. Kira kan cuma saraf kejepit. Iya. Nah, karena kan banyak ya nggak tahu. Iya, karena indikasinya begitu. Iya, banyak karena ada juga temannya begitu. Akhirnya dia dipanggil Tuhan, gitu kan setelah operasi. Sudah terus tanya Tuhan terus. Sementara sambil ini acara gereja berjalan gitu kan. Ya begitu, berpikir ke sini, berpikir ke situ, berpikir ke sini. Ya, dilema kan. Aku di sini, tapi anakku di sana sakit. Apa yang Mama pikirin waktu itu? Kok ya udah, aku harus ke Jakarta. Kan semua harus ada prioritas. Gitu kan. Jadi apapun itu, orang tua itu prioritas ya pasti keluarga, apalagi anak. Nah, jadi mengambilnya seperti itu. Jadi ya kan Tuhan bilang juga pelayanan itu bukan di luar aja,
tapi dari dalam dulu. Berarti kan dari dalam rumah dulu, dari tempat yang kecil dulu baru ke tempat yang besar kan seperti itu. Jadi ya harus melayani dulu di rumah. Begitu. Jadi prioritas keluarga anak. Apalagi anak pun yang sedang sakit, yang memang harus membutuhkan orang tua. Nah, disitulah peran orang tua. Seperti itu, peran orang tua itu seperti itu. Jadi tidak bisa diabaikan, begitu kan? Itulah orang tua itu. Terus aku di rumah sakit ya pas mama datang nih. Belum, masih di rumah kan. Oh, terus enggak. mama kan minta izin dulu, Iya. terus ngurus-ngurus dulu, terus kasih ini tolong ya ini terus Diselesain kan, terus mama minta izin sama di gereja Pengurus. sama pengurus, ketua-ketua. Terus dia bilang, "Oh iya, Bu," katanya. Oh iya, waktu itu memang aku lagi Masih di rumah, masih konsultasi. Masih konsultasi, jadi masih pulang pergi. Masih pulang pergi, masih konsultasi. Hari ini konsultasi nih, hari ini konsultasi ke sini. Hari ini gitu kan. Iya. Kayak itu. Ya, terus ngeliat aku kesakitan gimana pas di rumah kan itu. Iya, yang terus bayangin yang mau. Pulang jemput. Hmm. Kan dia bilang, "Bang, oh iya nanti mama hari ini datang." Gitu. "Oh iya nanti jemput." "Enggak usah." Gitu kan. "Enggak usah kan kamu sakit, enggak usah dijemput." Dia bilang gitu kan. Kayak enggak pernah kesana aja, orang biasanya juga enggak dijemput kok, gitu kan ya. "Enggak apa-apa, bete di rumah." Gitu. Udah kan jemput. Kirain ini anak kok seger-seger ya? Mukanya seger. Mukanya segar kan? Kan apa kabar Bang? Sehat-sehat kan sakit? Iya sehat kok, cuma ada sakit dikit gitu kan. Sehat cuma ada yang sakit. Cuma ada yang sakit, udah. Begitu kita turun, Baru ketahuan. Itu gimana tuh perasaannya? waduh, itu kayak semua itu lemes Bang. Kayak nggak punya tulang. Itu yang kemarin ya, yang baru datang. Cuma waktu kamu pas itu kan terus langsung ke kursi roda ya. Yang kita pergi belanja di rumah nggak ada apa-apa, bilang mama mau minta dimasakin gitu kan. Tapi nggak ada apa-apa, kita mampir ke situ kan. Oh ya sudah, sebelum ke rumah kita mampir situ. Iya, mampir ke mall dulu beli. Ke mall beli bahan-bahan Supermarket, gitu iya. kan. Terus kamu kan diiniin, tapi kan Dibopong. langsung deket aja. Iya. Jadi nggak terlalu bagaimana. Tapi kan terus sini aku yang dorong gitu. Karena inget kan, kok jangan sampai orang yang dorong, ada aku. Gitu kan, ada ini mamamu nih datang untuk mendorong gitu. Makanya aku kan ngambil ya dari situ. Aku dorong. Ya ampun, aku gitu. Kenapa kamu sampai didorong gitu? Itu tuh sebenarnya udah sedih, cuma karena di mall aja. Kalau enggak ini ya. Sudah. Itu yang emas banget, itu yang kayak nggak punya tulang. Waktu kamu habis dari belakang apa mau mandi ya? Mau mandi. Terus habis itu mau mandi mau keluar, kamu sampai terduduk loh, menjatuhkan diri ke bawah. Karena nggak kuat. Nggak kuat. Karena kan waktu itu memang harus pakai korset. Sampai sekarang pun pakai kan. Iya. Apalagi pas waktu itu sakit. Nah di situ tuh kan habis masak ya, ngeliat kan di gerubunnya tuh. Kenapa dia gitu kan? Iya tante awal. Terus kamu sampai pas mama lihat gitu, astaga. Kenapa mama gak mau dekat? Ini tak sedih pasti. Pasti lah itu. Iya, makanya Pak, kenapa Dik gitu kan? Iya tante. Terus, Bang kenapa Bang? Iya aduh, gak kuat Bang, sakit. Hah? Padahal udah dibopong tuh ya. Terus menjatuhkan diri ke lantai, itu yang gak kuat itu loh. Sampai aku tuh kayak ikut lemes, kayak gak punya tulang. Makanya kan balik lagi kan. Kan lagi makan ya, makan hasil masak sup kan, mintanya masak sup ya. Kan mau ngerasain itu gak kemakan Bang. Kemakan pun sambil kemakan air mata juga, sampai ya Tuhan gitu kan, kenapa sih anakku sampai kayak gini gitu. Itu betul-betul lemes ya. Kayak gak punya, ya kayak kamu lemes di situ, aku ikut lemes, ikut ngerasain gitu lah ya. Kayak ikut merasakan sakit. Makanya gak mau dekat, karena maksudnya kalau nanti mama itu nangis ya di depan, pasti kamu ikut lemah juga. Sedih juga gitu kan. Karena aku kan tahu kamu kan gak mau bikin sedih aku ya gitu. Jadi kalau aku mau nangis aku naik, kadang aku pergi kamar mandi gitu kan. Nggak kuat sebenarnya, nggak kuat. Bener-bener nggak kuat. Jadi di depanmu itu Pak Bang makan, Bang ini itu cuma sekedar aja. Tidur juga susah. Terus ngeliat kamu tidur susah, habis dari kamar mandi dibopong, aduh sampai ya ampun sampai segitunya kah gitu kan. Ini tisu. Minum dulu boleh tisu. Minum dulu. Sedih.
Ya begitu, orang tua itu begitu sampai segitunya. Jadi ikut merasakan apa yang dirasakan anaknya itu. Atau nggak tahu ya, mungkin karena memang kita chemistry-nya kuat apa bagaimana, dan seperti itu kali. Jadi ngelihat itu yang sakit sekali hati. Yang paling ini sebelum ke rumah sakit. Kejadian mana yang paling apa? Yang paling bikin sedih?